Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Dibras di channel Dokuyo. Kita tidak membahas DOG. Ini yang cewek, ini cowok, ini cewek, cewek dua. Yang cowok nanti nunggu yang beli. Tidak membahas masalah DOG, tapi membahas masalah mesin penetasnya. Oke sob, ini sekaligus sebagai meja saya. Meja. Jadi kita akan mengukur karena banyak teman-teman yang WA saya dan inbox di YouTube. Nah, ini yang kita siapkan. Tidak salah, saya akan ukur untuk teman-teman yang ada di luar kota yang pengen bikin. Karena namanya informasi, ilmu, pengetahuan itu memang harus wajib di-share ya, biar manfaat. Oke, kita akan ukur. Dicatat sendiri ya, saya nggak mau nyatet. Ini 82 cm. 82. Catat sendiri ya. Panjangnya 121 cm atau panjang lebarnya triplek aja, menyesuaikan triplek panjangnya. Oke. Panjang lebar tinggi teman-teman. Nah, tingginya 47 ya, 47. Yang dipertanyakan lagi kakinya tingginya 18 cm. Terus kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini. Ini raknya, itu raknya sudah kita ambil karena tadi disapu, dibersihkan untuk pengisian 3 hari yang akan datang lagi. Ini sekaligus dikosongkan. Kita buka biasanya biar tidak ungkep gitu ya. Kalau bisa malah dibersihkan harusnya. Kakinya seperti ini teman-teman. Ini kaki rak. Jangan nempel di dinding, nanti nggak kuat. Taruh bawah, dikasih kaki. Itu juga sama ketinggiannya ya, yang penting ketinggian. Ini ketinggiannya 10 cm 10 cm ya, tinggi rak. Terus dinding ya, dinding kerak ya, yang penting itu. Nanti jaraknya lampu menyesuaikan. Dinding kerak itu 24 ya, 24 cm. Udah, itu aja. Bikin seperti itu tanpa lubang ya, biar panasnya itu merata, hemat listrik. Nanti kalau sudah DU-nya keluar, nanti kasih dibuka aja pintunya dikit kayak kemarin saya. Itu lampunya teman-teman. Nah, hitung sendiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 11, tapi tengah saya matikan. Tengah saya matikan karena sama aja lah. Itu ya, boros listrik. Itu mungkin informasi yang bisa saya bagi. Jangan lupa pakai analog ya. Kita sistemnya masih manual semua. Itu manual. Ini pakai manual semua. Digital juga nggak apa-apa, sama. Cuman yang paling diperhatikan adalah ini adalah manual. Terus ada yang nanya jarak air ke rak. Nggak ada air ini, nggak ada air. Jadi gini teman-teman, kadang kita itu informasi yang didapatkan dari buku, informasi dari orang lain itu kita anggap kebenaran. Lalu kita ngomong lagi, diomongkan ke orang atau mungkin teman-teman YouTuber. Jadi informasi yang ditangkap belum tahu kebenaran faktanya, itu diomongkan lagi. Jadi sebenarnya kebanyakan peternak atau pembuat bibit skala besar itu mereka tanpa air. Gitu. Karena apa? Saya juga ngikut teori, cuman tidak mengikuti teknisnya. Jadi teorinya itu kan kelembapan itu adalah 50-60%. Coba teman-teman tes tanpa air, apa kelembapannya nyampe enggak? Kelembapannya saya tes 56, 57, artinya ya memang standar tanpa air gitu. Kecuali memang
kelembabannya kurang, kasih air gitu. Saya tidak melompati teori ya, hanya teknisnya berbeda tapi teorinya sama. Kacanya ya 10 cm 20 cm dalamnya, luarnya, tapi dalamnya ditambahin aja 2 cm ya. Gitu aja teman-teman informasi mengenai inkubator. Ini juga inkubator, ini manual, boleh ditiru boleh enggak, karena saya juga akan pindah ke yang skala besar ya, karena memang agak boros listriknya. Kalau harus 1000 dikasih lampu 11, kasih lampu 11 itu boros. Kalau teman-teman berinisiatif ingin membuat pembibitan, mungkin bikin satu box yang besar terus dikasih keranjang-keranjang, kayak teman-teman kalau berkunjung ke perusahaan-perusahaan penyedia PT-PT penyedia DOG atau DOC gitu ya, itu memang skala besar, itu lebih gitu aja mengenai inkubator. Semoga manfaat buat teman-teman yang mau menetaskan, atau mungkin yang sudah terlanjur beli mesin tetas ya enggak apa-apa sih, mesin tetas itu bisa digunakan. Yang penting teorinya dipakai, secara teknisnya teman-teman bisa dengan cara masing-masing, tapi teorinya memang harus sama. Dan suhunya kalau teman-teman beli mesin tetas, beli yang sudah jadi yang kecil-kecil itu tulisan kalau buku manual booknya itu biasanya 37 sampai 39 derajat. Kalau saya nggak pakai itu, saya pakai 38 derajat saja. Biasanya saya mundur, jadi penanggalan saya itu mundur ya. Yang biasanya misalkan menetasnya tanggal 14 harusnya itu molor 15 sama sisanya 16 gitu. Kalau saya lebih baik mundur daripada maju tapi banyak masalah gitu. Dan alhamdulillah yang ini kemarin itu telurnya antara 1000-an ya. Yang cacat itu hanya, yang saya ingat hanya 3 ekor. Artinya tidak ada kelumpuhan, hanya 3 ekor itu istilahnya tidak sehat, tidak kuat untuk membuka cangan dan mati. Ada juga yang melengker aja ya, 2 atau 3, pokoknya sedikit sekali. Itu saya mati hanya itu, hanya masalah suhunya. Saya lebih suka agak molor sedikit tapi selamat gitu. Gitu aja informasi yang saya share. Jangan ditiru secara teknis, boleh teorinya dipakai tapi penerapannya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi berdaulat pada diri sendiri, jangan terlalu terpatok dengan teori, karena teori itu yang bikin manusia. Dan biasanya ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin tahun akan meningkat, akan beda, akan upgrade ya. Begitu. Salam sukses Sejahtera Indonesia. Assalamualaikum.